Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Apa yang menjadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Kita lihat, untuk sel tumbuhan itu memiliki organel-organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Dalam hal ini adalah dinding sel, vakuola, dan plastida. Apa itu dinding sel? Dinding sel itu bagian sel yang melindungi bagian terluar dari membran plasma yang membatasi ruang untuk sel dan bisa mengalami proses pertumbuhan membesar. Selain tumbuhan, organisme lain yang merupakan organisme sederhana yang memiliki sel tumbuhan adalah bakteri, jamur, dan alga yang merupakan protista mirip tumbuhan. Berikutnya vakuola. Apa itu vakuola? Vakuola adalah organel yang di dalamnya berisi cairan. Nah, cairan ini bisa cairan yang merupakan senyawa alkaloid, kemudian dibatasi oleh satu membran yang kita sebut dengan tonoplas. Untuk apa vakuola? Vakuola memiliki fungsi untuk menyimpan zat makanan, untuk membangun turgiditas dari sel sehingga sel itu menjadi lebih kuat, kemudian untuk menyimpan zat-zat yang merupakan senyawa hasil dari metabolisme yang ada di tumbuhan, misalnya minyak atsiri. Kita lihat gambaran vakuola itu adalah yang ini. Kita perhatikan vakuola ini adalah menduduki bagian terbesar dari sel karena bentuknya adalah rongga, dan ini adalah tonoplas yang tadi saya katakan sebagai membran dari vakuola. Berikutnya, yang menjadi ciri utama dari sel tumbuhan adalah memiliki plastida. Plastida itu apa? Plastida itu memiliki bagian yang kita sebut dengan kandungan atau pigmen. Nah, dasar dari pigmen yang dimiliki itu kita membedakan plastida itu menjadi 3, yaitu kloroplas yang memiliki pigmen hijau yang dalam hal ini untuk berfungsi untuk proses fotosintesis. Kemudian kromoplas, pigmennya selain hijau, jadi misalnya merah, kuning, orange, dan lain sebagainya. Ini untuk memberi warna pada tumbuhan atau pada bunga, misalnya bunga ada yang ungu, ada yang merah muda, ada yang oranye, dan lain sebagainya. Pembentuknya adalah, tipe plastidanya adalah yang kromoplas. Sedangkan yang ketiga leukoplas, ya. Leukoplas itu tadi ya, untuk leukoplas saya kembali ya. Leukoplas itu pigmennya tidak berwarna. Biasanya ini dipakai untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini gambarannya ya. Gambar dari kloroplas, kalau kita lihat strukturnya seperti ini, sangat rumit anak-anak. Dari bagian tanaman, daunnya kita ambil, kemudian diinsert, maka kloroplas itu memiliki 2 lapis membran, memiliki tilakoid, kemudian memiliki stroma, dan di dalam kloroplas ini ada zat hijau daun yang biasa kita kenal dengan klorofil.
Berikutnya untuk sel hewan. Sel hewan secara umum memiliki vakuola, hanya saja vakuola yang dimiliki oleh sel hewan ini bersifat temporer, tidak seperti yang dimiliki oleh tumbuhan tadi yang bersifat permanen. Ini ada dua bagian, yaitu vakuola kontraktil yang berperan untuk proses osmosis pada sel hewan, dan vakuola non kontraktil atau disebut vakuola makanan yang tugasnya adalah untuk melakukan proses pencernaan pada makanan. Nah, bagaimana modelnya? Ini kita lihat. Untuk gambar sel hewan, kita lihat ya, bagian terluarnya langsung dilindungi oleh membran plasma, jadi tidak ada dinding selnya. Kemudian yang kita lihat di sini, ini ada mitokondria, ini ada aparatus Golgi, ada sitoplasma yang merupakan cairan sel, kemudian ini ada RE, retikulum endoplasma, yang memiliki granula. Dalam hal ini yang menempel di sini adalah ribosom, dan ada REK, ada REH, kemudian memiliki sentrosom, memiliki sentriul, kemudian punya silia. Ya, ini adalah gambaran dari sel hewan. Berikutnya, perbedaan yang mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah kita lihat sekarang. Jadi ini merupakan rangkuman dari yang sudah kita bahas tadi. Sel hewan kita lihat tadi tidak memiliki dinding sel, tidak punya plastida, punya lisosom. Lisosom ini organel yang berfungsi untuk proses pencernaan. Kemudian sentrosom ini organel yang letaknya dekat inti untuk proses pembelahan misalnya. Kemudian memiliki timbunan lemak berupa glikogen atau gula otot, dan bentuk dari sel hewan itu fleksibel, tidak tetap. Kemudian punya vakuola, vakuolanya bersifat temporer atau kadang ada kadang tidak, ya. Kemudian untuk sel tumbuhan pasti itu punya dinding sel, punya plastida, tidak punya lisosom, tidak punya sentrosom. Zat yang ditimbun atau cadangannya adalah berupa tepung, amilum atau pati, bentuknya permanen, kemudian memiliki vakuola yang ukurannya besar dan berjumlah banyak. Ini kita lihat gambarannya secara umum. Yang ini adalah sel hewan, ya. Nah, ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya dinding sel, sehingga bentuknya ini tetap, ya. Karena apa? Sel tumbuhan ini penyusunnya adalah selulosa yang akan membuat sel tumbuhan itu tetap. Nah, ini vakuolanya kelihatan besar, ya. Kalau pada sel hewan punya vakuola tapi kecil, sama-sama punya inti. Pada sel tumbuhan tidak dijumpai ini. Lisosom hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan yang ada adalah ini, ya, kloroplas, ya, atau plastida tadi. Tipenya yang disebutkan di sini adalah kloroplas yang membuat warna tumbuhan menjadi hijau. Nah, ini perbedaan kalau kita lihat dari sisi gambaran sel hewan dan sel tumbuhan. Demikian anak-anak, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nih, secara umum tadi, jadi dari gambar yang sudah kalian perhatikan tadi bisa dilihat, ini rangkuman yang bisa kalian simak untuk perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan.